Halo kawan-kawan, kami Greenpeace Indonesia saat ini ada di Sumatera Utara, tepatnya di Parapat, di kantor KSPPM. Kita ingin mencari tahu apa sebenarnya yang menjadikan penyebab bencana yang terjadi di Sumatera Utara ini semasif sekarang, sebesar sekarang. Untuk jauh lebih detail, kami akan berbincang dengan Direktur Program KSPPM. Kita ikut ke belakang yuk. Aku ketemu Bang Rocky di bawah. Mau ikut? Belum? Beri karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi Bang Rocky, bisa jadi apa kabar Bang? bisa jadi bensin. Lama nggak jumpa Bang Rocky. Ya udah hampir berapa tahun ya? Iya. Dan Sehat Bang? sehat Bang. Bencana di Sumatera Dan ini saja, sayangnya kita juga bertemu dalam situasi respon bencana gini Bang. Iya. BBM. Tapi Abang lagi nonton apa ini Bang? Ini lagi nonton Prabowo lagi kacau lagi nih. Ini dia bilang putus. kemarin kita perlu penyadaran BBM terhadap harus kita isu-isu naikin lingkungan, pesawat. tapi Ini agak bencana kontradiktif. ini sekali Malah lagi. dibilang sawit jadi berkah. Ya musibah, tapi Ya, apa cerita nih, Bung? Iya, ini memang apalagi dia ngomong di situasi bencana kayak gini ya Bang ya. Bahkan belum selesai lagi bencana ini. Kita sesalkan. Tapi aku pengen dapat juga Bang gambaran sebenarnya bagaimana sebenarnya situasi di Sumatera Utara ya Bang. Karena kita tahu ini kan bencana yang dia bukan bencana alam, bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Karena ada anomali cuaca, lalu kondisi ekologis gitu yang cukup berat di sini yang sudah rusak parah. Dan kita tahu teman-teman KSPPM sudah sejak lama melakukan advokasi lingkungan di wilayah Danau Toba ya Bang. Iya. Hampir keseluruhan di wilayah pinggiran Danau Toba ini lah. Apa yang teman-teman advokasi sejak dulu dan kita tahu bencana sekarang sudah terjadi, tentu kita tidak inginkan. Tapi situasi ini pernah terprediksi ya Bang ya. Pernah terprediksi karena kerusakan lingkungan, kerusakan ekologis yang sudah sangat parah di wilayah Sumatera Utara dan sekarang juga terjadi di Sumatera Barat dan di Aceh. Bisa Bang jelaskan sebenarnya? Nah, ini sebenarnya peristiwa yang sudah berulang ya. Bahkan dalam catatan kita misalkan yang besar, tapi yang besar kita sudah mencatat hampir 12 kali terjadi bencana ekologi di Sumatera Utara yang menyebabkan korban jiwa. Tapi memang kami pastikan bencana ini yang paling terbesar. Alasannya ada banyak korban jiwa sampai ratusan. Sampai sekarang menurut data dari BNPB sudah 800 orang yang dikabarkan meninggal dunia dan ada sekitar 300 orang yang masih menghilang, dan kami meyakini ini masih lebih karena dari pantauan kita di lapangan selama 2 minggu terakhir ini masih ada berserakan korban-korban yang belum bisa dievakuasi karena memang situasi dan akses menuju lokasi tersebut masih terputus. Nah, kembali seperti yang dibilang Bang Iqbal tadi, ya ini yang kita prediksi, ini yang kita takutkan selama ini. Berulang kali misalnya KSPPM selalu mengkampanyekan bahwa alasan kita memperjuangkan TPL salah satu perusahaan di kawasan Danau Toba ini supaya hengkang karena bencana ekologis. Dan hari ini terbukti, itu yang membuat kita cukup miris, cukup menyedihkan sebenarnya. Dan yang membuat marah tahu nggak apa? Hampir semua yang meninggal tanggal 25 November kemarin akibat bencana itu adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang tidak pernah mendapatkan keuntungan dari penjarahan hutan alam ini. Tapi mereka lah yang menanggung akibat dari semua ulah manusia sekarang ini. Ya orang-orang kota bebas saja, orang-orang kaya bebas saja, bisa membangun rumah di tengah kota, bisa membangun rumah di luar Tapanuli dan segala macam. Tapi orang miskin nggak punya pilihan. Mereka hanya bisa akan membangun rumah dekat-dekat bukit dan segala macam. Dan kita saksikan misalkan anak-anak menjadi korban, perempuan menjadi korban, lansia menjadi korban. Aku kemarin pas kunjungan ke lapangan marah sekali melihat situasi ini. Nggak tahu harus berkata apa. Kok harus seperti ini sih? Kok harus orang-orang yang nggak berdosa sih harus menanggung ini semuanya? Mereka nggak mendapatkan keuntungan. Bahkan sebaliknya,
Setelah kehadiran perusahaan-perusahaan ekstraktif misalkan di Tapanuli ini, mereka justru dimiskinkan dan berlapis lagi akibatnya setelah kejadian kemarin ini. Nah, itu yang membuat kemarahan yang sangat luar biasa bagi kami, khususnya KSPPM yang sudah cukup lama, 42 tahun ya, ada di Tapanuli, mengadvokasi dan mengkampanyekan tentang potensi yang terjadi kemarin ini. Itu, Bang. Apa catatan KSPPM dan kawan-kawan, Bang, dari perilaku ekstraktivisme TPL ini lah, Bang? Mereka yang Abang bilang tadi apa? Mengekstraksi hutan alam kita, mengubah bentang alam sehingga bencana ini. Apa yang udah mereka lakukan puluhan tahun ini, Bang? Nah, yang pasti keberadaan mereka sejak 86 yang mendapatkan hak penguasaan hutan, kemudian 92 mendapatkan izin HTI, itu telah merubah banyak tutupan hutan alam di sekitar Tapanuli ini. Bahkan catatan kami misalkan hampir 100.000 hektar hutan alam kita itu menurun atau hilang akibat izin yang mereka dapatkan dari Kementerian Kehutanan. Nah, bukan hanya itu, di beberapa konsesi mereka itu terdapat daerah-daerah aliran sungai yang menjadi sumber dasnya Danau Toba, sumber air bersih untuk masyarakat dan lain sebagainya. Dan itu sekarang rusak. Meskipun baru kemarin misalkan kita dipertontonkan lagi dengan kepongahannya mereka mengatakan kami hanya menguasai 46.000. Iya, tegakan eukaliptus mereka 46.000 sekarang. Tapi mereka nggak menghitung wilayah yang sudah di land clearing dan nggak ada lagi tutupan hari ini. Jadi bencana yang terjadi 25 November ini dan bencana-bencana yang lain yang saya sebutkan tadi sudah ada 12 kali terjadi. Tidak pernah sekalipun perusahaan ini mengatakan berminta maaf terhadap masyarakat karena aktivitas mereka. Selalu berusaha mengelak bahwa mereka tidak turut berkontribusi dalam bencana ini. Padahal fakta di lapangan seperti yang aku sampaikan tadi, kita nggak ada lagi hutan alam. Hampir kalau kita jalan misalkan dari Medan menuju Parapat sampai Balige, kelihatannya aja di sisi kanan dan kiri ada tutupan hutan alam. Masuk kita beberapa ratus meter ke dalam, sama sekali yang ada adalah monokultur eukaliptus. Das-das kita hancur semua sekarang. Beberapa daerah aliran sungai sebagai sumber air Danau Toba, sebagai sumber untuk irigasi dan segala macam semua sekarang rusak. Dan itu yang membuat hari ini semakin porak-poranda. Dan bentang alam ini agak berbeda memang ya, Bang. Karena kalau kita jalan dari Parapat bahkan sampai ke Sibolga, itu kita semacam jalan di tebing kan, Bang. Iya, iya. Jadi das ini sangat penting sebenarnya bagi masyarakat di Benar. sini karena semua bertumpu di sini dan ini kan rentan ya, Bang ya. Sangat. Begitu hutan dibuka, maka bencana secara cepat bisa akan terjadi. Iya, itu benar. Apakah Jadi ini ada kaitannya sama 12 tadi ya, Bang ya, 12 bencana yang mungkin sebelumnya belum pernah terjadi seberuntun ini ya, Bang ya, dan akhirnya sebesar yang tanggal 25 November. ya, itu benar. Secara topografi memang kita berada di lereng bukit ya. Kalau kita misalkan menuju dari Medan sampai ke Sibolga, hampir di sisi kanan perbukitan dan segala macam. Jadi secara mudah kita melihat sebenarnya kondisi di Tapanuli ini cukup rentan mengalami bencana. Makanya mungkin wajar pada masa dulu ketika masa kolonialisme, ketika orang Eropa menanamkan saham di sini dengan bentuk-bentuk industri yang ekstraktif, itu ditolak. Jadi lama misalkan di masa kolonialisme hanya tanah Batak lah dan Tapanuli yang nggak pernah digempur oleh industri-industri ekstraktif. Berbeda dengan Sumatera Timur. Betul. Itu ditolak sejak dulu oleh Tuan Manulang misalkan, ada beberapa gereja karena memang sudah ada kesadaran bagi pada masa itu ini sangat rentan. Kita ini cukup berada di lahan perbukitan. Kalau hadir industri-industri seperti itu akan sangat mengancam. Tapi oleh rejim Orde Baru pada tahun 80-an tanpa mempertimbangkan itu akhirnya diberikan. Dan akibatnya ya ini seperti yang aku bilang tadi, ada 12 bencana ekologis yang sudah mengakibatkan 33 orang meninggal. Tambah lagi 25 November lalu yang 800. Jadi saya pikir inilah waktunya bagi pemerintah untuk melihat ini secara serius. Kalau tetap dibiarkan akan bertambah lagi dan tiap tahun kan. Dalam 2025 ini saja sudah ada 2 kali bencana. 2025 Maret kemarin di Parapat ini. Meskipun tidak menyebabkan korban jiwa, tapi semua orang sepakat pada saat itu itulah bencana terparah yang pernah ada di Parapat karena menyebabkan kota Parapat lumpuh. Ada bebatuan, lumpur yang
masuk ke rumah-rumah warga dan membuat parapat pada saat itu hampir lumpuh total. Dan nggak bisa diakses waktu itu ya, Bang. Iya, dan nggak bisa diakses. Walaupun skalanya memang nggak sebesar sekarang. Iya, walaupun Tapi sekarang ya. angka 12 itu dalam waktu berapa tahun itu Bang? 12 kali itu. Itu catatan kita sejak 87-an, 87-an. Dan itu yang masih terdokumentasi oleh KSPPM, karena kita karena keterbatasan sumber daya, kita nggak bisa mendokumentasikan semuanya. Yang kita catat itu adalah bencana-bencana yang cukup besar yang bisa yang menyebabkan korban jiwa. Betul Bang. Dan kita tahu bencana masih ada ya Bang Iya. saat ini. Bahkan tadi malam sebelum kita berdiskusi ini kita tahu di Tuka sama di Sibolga banjir lagi. Kita tahu kita sedang berduka gitu ya Bang. Bahkan keluarga kita juga bagian dari yang saat ini menjadi bencana. Beberapa kawan-kawan aman tadi malam aku ngobrol juga masih banyak keluarga yang masih terisolir di sana. Sudah dapat bantuan tapi mungkin tidak cukup kan dan membutuhkan lebih. Tapi kita tetap rasanya perlu gitu Bang meminta pertanggungjawaban dari pemerintah karena mereka adalah institusi yang memiliki kewenangan tadi kan, Bang, menerbitkan izin, memberikan ke mereka gitu. Tanpa mengurangi rasa duka kita juga meminta pemerintah ini untuk berbenah lah. Apa yang teman-teman mintakan gitu Bang buat wilayah Sumatera ini secara ekologis membaik kembali? Oke, terkait bencana memang kami dari Sekber, Sekretariat Bersama Gerakan Otomatis Keadilan Ekologi untuk Sumatera Utara memang langsung memberikan respon cepat ya. Bentuk-bentuk sembako itu sudah kita salurkan, tapi kami sampai pada sebuah kesimpulan sepertinya oke, ini jangka pendek, oke betul. Ini jangka pendek harus kita kasih bantuan sesegera mungkin, tapi tidak boleh ini didiamkan lagi karena harus dicari akar masalahnya karena ini bisa berulang lagi, bisa berulang lagi, bisa berulang lagi. Dan kita sudah putuskan akan mendesak pemerintah setidaknya bukan lagi hanya sekedar mengevaluasi ya, tapi harus menutup perusahaan-perusahaan perusak lingkungan khususnya PT Toba Pak Lestari yang kita anggap berkontribusi besar menyebabkan bencana ini. Karena dari analisis data awal yang kita miliki, dari 6 kabupaten yang mengalami banjir ekologis hari ini, itu semuanya ada irisan konsesi di dalamnya, konsesi TPL. Ada Pakpak Barat, ada Humbang Hasundutan, ada Tapanuli Utara, ada Tapsel, ada Tapteng, ada Sidimpuan. Semuanya ini berada dalam irisan konsesi TPL. Jadi tidak boleh misalkan perusahaan ini selalu mengelak bahwa mereka tidak punya kontribusi dalam bencana ini. Karena ada 6 kabupaten ini berada konsesinya di dalam itu. Sehingga dengan tegas tidak ada lagi kata lain, pemerintah harus segera menutup perusahaan ini. Kalau mau rakyatnya hidup lebih tenang, lebih sejahtera untuk kedepannya. Tanpa mengesampingkan misalkan ada perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi kami anggap perusahaan yang cukup sudah panjang beroperasi dan menyebabkan bencana dan konflik yang berkepanjangan di Tapanuli ini adalah salah satunya adalah Toba Pak Lestari. Karena menyelamatkan warga, menyelamatkan rakyat Sumatera Utara ini jauh lebih penting dari sekedar satu perusahaan ya Bang. Benar. Dan itu yang kita cukup miris ya. Dari data yang mereka selalu katakan, kalau kita lihat misalkan data perusahaan ini dari annual report mereka, hanya mempekerjakan 1.100. Dan itu yang selalu gembor-gemborkan. Kami berkontribusi menyerap tenaga kerja. Hari ini, 8 orang udah kehilangan nyawa. Dan akan mungkin bisa bertambah. Karena 300 orang lagi masih dinyatakan hilang. Belum lagi ada orang-orang keluarga di luar Tapanuli yang kebetulan melintas belum melapor. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka menganggur masih bisa mencari pekerjaan. Ini nyawa sudah hilang. Apa yang mau digantikan dengan ini? Jadi kupikir terlalu sombong dan terlalu pongah perusahaan ini kalau tetap hanya mengandalkan bahwa kami berkontribusi melakukan penyerapan tenaga kerja tanpa melihat ada orang sekarang meninggal ratusan orang. Dan kita tahu deforestasi di satu tempat bisa berdampak buruk kepada ekologi itu lagi nih Bang. Karena deforestasi itu kan mengeluarkan emisi ya. Iya. Jadi tentu TPL juga berkontribusi terhadap tingginya emisi yang dikeluarkan oleh Indonesia yang dihitung gitu ya Bang sebagai emisinya Benar. Indonesia. Dan kita tahu tadi pagi kayaknya Kompas mencatat sekitar 51 triliun ya kerugian yang akan kita dapatkan kalau bencana ini terus apalagi terus terjadi. Bahkan
ini kan bencana hidrometeorologi ya Bang, ya, salah satunya. Bappenas itu pernah mencatat 4 tahun bencana di Indonesia, diperkirakan kerugian itu hampir 500 triliun. Jadi itu adalah angka yang sangat besar. Setuju, kalau seandainya kita tidak ke akar masalahnya tidak kita selesaikan, maka kita akan berputar-putar terus dalam lingkaran bencana ini. Dan kita tahu kan Indonesia ini rentan terhadap bencana, apalagi situasi krisis iklim seperti sekarang. Terima kasih Bang Rocky. Dan ini kita mau jalan ke Batang Toru ya Bang ya. Ya, kita mau lihat situasi di sana. Untuk kita lihat situasi, sekaligus kita menyalurkan bantuan logistik dan apa yang kita bisa bantu. Tentu bantuan sudah banyak dan yang kita bantu ini juga tidak sebanding ya Bang dengan apa yang dirasa, dan nggak akan pernah Benar. sebanding dari kehilangan nyawa dan sebagainya. Dan tentu yang menjadi korban dari krisis iklim ini adalah lagi-lagi orang-orang yang sebenarnya tidak pernah mendapatkan manfaat dari industri ekstraktif itu. Terima kasih Bang Rocky. Kita ketemu dan kita jalan lagi. Oke, makasih Bang Iqbal. Thank you Bang. Yuk.